Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Kami menyapa juga Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat yang terkasih yang mengikuti ibadah secara live streaming saat ini. Dari manapun saudara mengikuti ibadah kebaktian sore, kebaktian inkulturasi, kiranya Tuhan memberkati. Secara khusus untuk Bapak Ibu dan jemaat yang terbaring lemah di rumah masuk sukacita sepulang dari tempat ini, yaitu tertulis dari surat Yakobus pasal 5. Surat Yakobus pasal 5 dimulai dari ayat yang ke-13 sampai ayat 18. Saya akan bacakan untuk kita semua. Mari kita mengikuti dalam hati masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita masuk kepada nama Minggu Rogate. Arti dari nama Minggu Rogate adalah berdoa, martangiang. Tradisi gerejawi dan kalender gerejawi mengangkat satu buah nama di dalam minggu yang disebut Minggu Rogate. Artinya adalah penekanan. Hari ini melalui Minggu Rogate semua orang percaya hendak disegarkan kembali, diingatkan kembali bagaimana kita selaku umat percaya menaruh harapan, harus selalu menaruh harapan di dalam doa kita. Karena berdoa adalah kekuatan kita. Martin Luther berkata demikian, seorang teolog yang terkenal dan kita tahu bersama. Doa adalah nafas orang Kristen. Jadi ini adalah sebuah seruan yang dicetuskan oleh Martin Luther. Mungkin kita sering mendengar, tetapi sekarang kita boleh memahami bahwa ternyata itu pertama sekali diperdengarkan oleh teolog Martin Luther. Doa adalah nafas orang percaya. Kenapa disebut nafas orang percaya? Karena tanda bahwa kita masih hidup adalah kalau kita bernafas. Saya yakin di tempat ini tidak ada yang bernafas sekali seminggu. Sebulan sekali ada? 1 kali sehari? Atau seperti makan 3 kali sehari? Tidak ada. Kita bernafas setiap saat. Setiap saat. Setiap detik bahkan. Lalu Martin Luther mengangkat bahwa doa adalah nafas orang percaya. Tanda bahwa kita adalah orang beriman, orang yang hidup iman kita ketika kita berdoa. Tidak mungkin kita tidak berdoa setiap saat. Bahkan ketika duduk pun kita ke tempat ini kita berdoa.
ketika kita pulang nanti kita berdoa. Dengan slogan yang disampaikan Martin Luther tentang doa ini mau mengajarkan kita waktu yang kita miliki, kronos 24 jam yang kita miliki ini harus lebih banyak komposisinya untuk berdoa. Lebih banyaklah berdoa daripada mengeluh. Lebih banyaklah berdoa daripada menggerutu. Lebih banyaklah berdoa daripada melakukan dosa. Kalau anak muda lebih banyaklah berdoa daripada menggibah. Nah, begitu ya. Jadi kalau udah mulai menggibah, lebih banyak berdoa kita. Jangan bergosip begitu. Lebih banyaklah berdoa daripada merasa cemas dan khawatir. Itulah yang disebut nafas orang Kristen. Jadi gumudang doa aktivitas di bagasan keluarga. Hari ini kita masuk ke minggu keluarga. Aktivitas terbanyak di tengah keluarga adalah harusnya doa, berdoa. Prioritas mengawali dan mengakhiri setiap hari. Di dalam khotbah hari ini yang dituliskan oleh seorang yang bernama Yakobus, dia mengatakan tentang kuasa doa. Betapa doa sangat berkuasa. Bahkan di dalam nats ini 8 kali kita temukan penekanan tentang pentingnya berdoa, tentang kuasa doa. Siapakah Yakobus ini? Saudara-saudari, Yakobus adalah penatua pertama, ketua sinode pertama di Yerusalem. Dan yang menarik, menurut tradisi, Yakobus ini dikatakan adalah seorang yang sangat rajin berdoa. Bahkan lutut seorang yang bernama Yakobus ini seperti lutut onta. Dikatakan di dalam buku-buku tradisi bapak-bapak gerejawi. Seorang yang bernama Yakobus ini sangat serius dalam hal berdoa. Lututnya disebutkan sebagai lutut onta. Kenapa? Karena dia banyak berlutut setiap hari. Berdoa kepada Tuhan. Dia serius berdoa kepada Tuhan setiap hari. Sehingga lututnya setebal kulit onta. Dan bahkan yang menarik, fakta menarik dari seorang yang bernama Yakobus ini. Ketika dia mati, dihukum mati, dia dalam keadaan berdoa. Itu sebabnya buku Yakobus, kitab Yakobus banyak diangkat kisah. Khususnya Yakobus 5 ini tentang kuasa doa. Bahkan beberapa lagu dalam Kidung Jemaat 460, juga dalam lagu nyanyian rohani, pop rohani yang tadi sudah kita nyanyikan, mengangkat liriknya dari Yakobus pasal 5 ini tentang kuasa doa. Jadi Yakobus tidak hanya berteori. Yakobus tidak hanya mengatakan doa itu penting, doa itu berkuasa. Oh, ternyata Yakobus selama hidupnya mempraktekkan hidup dalam doa. Dia sungguh-sungguh serius. Bagaimana dengan kita? Bagaimana hidup kita? Lebih banyakkah hidup kita mengurusi kepentingan orang lain yang seharusnya tidak menjadi bagian kita daripada berdoa? Daripada habis waktu kita untuk hal tersebut, lebih banyak habis waktu kita untuk berdoa. Kalau kita sudah mulai cemas, kita mulai khawatir, mari kita lebih banyak untuk berdoa. Inilah pentingnya nama Minggu Rogate, mau menyegarkan kita kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa poin penting yang ditekankan oleh Yakobus kepada kita saat ini melalui firman Tuhan hari ini. Seperti apakah dan di dalam kondisi bagaimanakah orang itu berdoa? Mari kita lihat dimulai dari pasal yang ke-13. Dia katakan begini, kalau ada di antara kamu yang menderita. Status pertama seseorang harus berdoa adalah ketika dia sedang menderita. Jika ada di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Ini jelas sekarang. Ternyata kondisi pertama yang wajib harus kita lakukan untuk datang berseru menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan adalah ketika kita menderita. Seperti apa menderita yang dimaksud oleh surat Yakobus ini? Dalam bahasa Yunani aslinya kata menderita adalah kakopateus. Dan kakopateus berasal dari kata kakos, bukan kokas ya, jangan dibalik. Kalau kokas jadi pengen segera pergi nanti, nge-mall. Kakopateus, kakos yang artinya adalah busuk, buruk, berat, dan sangat terbeban, jahat. Itulah penderitaan.
Jadi apa penderitaan yang dimaksud ini? Peristiwa seperti apa yang kita alami menurut kitab Yakobus Kakopateus adalah ketika kita sedang dalam kehidupan yang penuh dengan pergumulan, dirundung masalah, ketika kita terpuruk, ketika kita menangis, ketika kita berduka, ketika hatimu terluka, ketika kita patah semangat, semua itu banyak penyebabnya. Ketika menderita seperti itulah kita harus berdoa. Jadi kita sampaikan isi hati kita pada Tuhan. Dan di hadapan Tuhan kita harus jujur. Tidak perlu kita bersandiwara di hadapan Tuhan ketika kita berdoa. Kalau di hadapan orang kita bisa bersandiwara, bisa menutupi segala kekurangan kita, tapi tidak ketika kita berdoa kepada Tuhan. Kita harus jujur apa adanya kepada Tuhan. Sungguh-sungguh ini aku seperti apa, aku yang berdosa, katakan semua kepada Tuhan. Ketika engkau menderita, bahkan oleh siapapun engkau merasa disakiti, sampaikan kepada Tuhan secara jujur, secara tulus. Tuhan mengetahui isi hati kita. Bahkan suami kita pun belum tentu mengetahui isi hati dari istrinya. Demikian juga istri dan orang tua kepada anak. Belum tentu kita tahu isi hati anak kita semuanya. Tapi tidak dengan Tuhan. Tuhan tahu isi hati kita. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Itu yang kita katakan tadi. Kita saja tidak tahu berapa helai yang sudah rontok hari ini. Tapi Tuhan tahu benar. Maka ketika berdoa, jujur saja, katakan semuanya kepada Tuhan apa adanya. Ketika hatimu remuk, sampaikan pada Tuhan. Ketika engkau tak sanggup, sampaikan juga pada Tuhan. Bahkan ketika hadir di gereja ini, dengan memandang salib Tuhan saja, kita sudah bisa mencurahkan isi hati kita. Maka kalau kita sudah di gereja ini, tidak ada lagi konsentrasi kita untuk yang lain. Tapi kita terarah untuk Tuhan. Sungguh-sungguh memberikan diri untuk Tuhan. Ketika kita menderita, kita harus berdoa. Jangan sampai ada yang putus imannya, jangan sampai ada yang depresi, jangan sampai ada yang patah semangat. Karena kalau kita berdoa, kita pasti mendapatkan kekuatan. Yakobus 1 ayat 2-3 menuliskan demikian. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi kalau kita pun menjalani penderitaan, Yakobus firman Tuhan berkata, itu jalan supaya kita mendapatkan ketekunan. Kesempatan kita untuk mendapatkan sukacita yang lebih besar. Ketika kita berdoa tidak otomatis penderitaan kita hilang. Saya mau berdoa malam ini supaya besok penderitaan saya hilang. Tidak. Tuhan tidak pernah menjamini itu. Tapi ketika kita berdoa, penderitaanmu menjadi lebih ringan karena Tuhan berikan kita kekuatan. Jangan pernah berharap kalau kita berdoa langsung selesai persoalan. Tidak. Tidak ada Tuhan berikan itu dalam firman-Nya. Tapi Dia katakan, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Dia menyertai kita, menguatkan kita. Jadi siapapun saudara-saudari yang ada di tempat ini ketika engkau sedang bergumul dan menderita, mari kita sama-sama menyampaikan kepada Tuhan. Segala isi hatimu, bebanmu yang terdalam, beritahukan kepada Tuhan. Lalu yang kedua adalah dikatakan di ayat 13b, kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Tadi menderita, sekarang bergembira. Kalau ada yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kenapa dikatakan demikian oleh Yakobus? Dan lagu atau pujian seperti apa, menyanyi seperti apa yang dimaksud di sini? Minggu lalu kita sudah memasuki minggu kantate, mengarahkan kita untuk bernyanyi. Bernyanyi yang dimaksud adalah untuk Tuhan. Dalam versi Inggris King James Version dikatakan, is any merry, let him sing psalms. Jadi kalau Indonesia tidak terlihat lagu apa, baiklah ia menyanyi, hanya itu. Tapi kalau versi dari King James Version, dia kelihatan tulisan aslinya. Dikatakan di sana, is any merry, let him sing psalms. Mari dia bernyanyi lagu mazmur, pujian untuk Tuhan. Jadi bukan lagu-lagu yang populer, kekinian, begitu ya. Lagu-lagu Batak yang lagi hits. Apapun itu gitu ya. Jadi kalau dikatakan, oh pantas saya kalau bergembira suka sekali nyanyi lagu pop Batak. Karena hati saya bergembira. Kok bisa begitu? Ya, Yakobus pasal 5 menuliskan demikian. Wah, di bawah-bawah ya.
Jadi jelas di sana kata menyanyi itu adalah lagu-lagu pujian untuk Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Dan Yohanes Calvin, seorang teolog terkenal, pernah berkata demikian dalam bukunya. Siapa yang bernyanyi untuk Tuhan, dia sedang berdoa 2 kali lipat untuk Tuhan. Jadi ternyata ketika bernyanyi pun itu adalah doa. Baik menderita, baik bersuka cita, baik bergembira, kita harus berdoa. Ini yang dikatakan pada ayat 13. Karena apa? Karena ternyata kecenderungan orang kalau sukses, dia lupa Tuhan. Kecenderungan orang ketika dia berhasil, euforia, dia senang sekali, dia lupakan Tuhan. Makanya Yakobus ingatkan, baik kau menderita, baik engkau sedang bersuka cita, berdoalah. Bernyanyi itu 2 kali lipat daripada doa. Jadi tidak salah orang tua dulu bisa menghafal lirik-lirik, itu dihidupi sebagai doanya. Yesus ngoluni tondiku, dia kembali kuat. Pasahat masudena nahinol sohonmi. Itu bernyanyi tapi dia sedang berdoa. Mari kita lakukan apapun yang kita sedang alami. Lalu yang selanjutnya Bapak Ibu, saya mau mengajak kita kepada ayat 14. Kondisi seperti apa lagi kita berdoa? Tadi sudah menderita dikatakan. Yang kedua, kalau kita sedang bergembira pun harus berdoa. Dan yang ketiga pada ayat 14, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit. Kondisi ketiga adalah ketika kita sedang sakit. Hendaklah ia memanggil, baiklah ia memanggil para penatua jemaat. Sakit yang dimaksud di sini bukan hanya sakit fisik. Bukan hanya dia terbaring di rumah sakit, terbaring di rumah, lemah fisiknya, bukan. Bukan hanya itu pun menjadi bagian daripada doa ini. Tapi yang dimaksud sakit di sana adalah yang sakit pikirannya. Ada banyak orang yang sakit pikirannya. Kelihatannya baik-baik saja kan? Tapi pikirannya bisa tidak sedang kondisi baik-baik saja. Dan mungkin ada beberapa orang di tempat ini juga sakit hatinya, batinnya terluka, memikirkan masalah, pergumulan anaknya, apapun itu, atau yang sedang mencari kerja, pasangan hidup, yang sedang menyusun skripsi, atau banyak di sini anak-anak yang sedang menunggu hasil untuk masuk perguruan tinggi negeri. Itu bagian dari kesesakan hatinya juga. Kalau engkau sedang sakit di kondisi itu, baiklah juga engkau berdoa. Baiklah juga kita berdoa. Bahkan dikatakan di sana, panggillah seorang penatua jemaat. Kata penatua jemaat ini bisa ditafsirkan siapa saja, boleh parhalado pada masa kini, boleh pendeta, boleh juga orang yang lainnya, tohonan-tohonan lainnya. Bukan hanya berarti hanya penatua jemaat secara letter-late, karena dalam bahasa aslinya itu adalah sebuah pemangku jabatan rohani dalam gereja. Jadi siapapun itu sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudari jangan pernah sungkan ketika engkau sakit, engkau merindukan didoakan, maka panggillah ke rumah untuk mendoakan kita. Kita bukan sok-sok merasa tidak yakin dengan doa kita, tapi firman Tuhan juga berkata demikian. Karena dengan kehadiran seseorang kadang kita mendapatkan energi baru, kekuatan baru. Kan sering begitu ya, ada orang sakit dikunjungi, tiba-tiba sehat, nanti udah pulang sakit lagi. Karena ketika bertemu dia senang, ada transfer energi yang positif, dia senang, dia bahagia. Dengan sapaan kita juga dia senang. Jangan sungkan. Dan untuk itulah gereja hadir. Dan di gereja ini khususnya juga ada tim doa yang selalu mendoakan jemaat-jemaat yang sakit, mengunjungi jemaat yang sakit, mendoakan mereka. Bahkan sudah sakit bertahun-tahun akan berputar terus itu setiap tahun dikunjungi, didoakan. Salah satu merealisasikan firman Tuhan, datang mendoakan jemaat yang sakit. Jadi ketika kita sakit, kita harus berdoa kepada Tuhan. Dan dikatakan di sana dengan minyak urapan. Saya mau katakan catatan, jangan sampai menafsirkan kata minyak di sini berarti harus menggunakan minyak urapan. Karena dengan minyak urapan kita berkuasa, bukan seperti itu. Tetapi kata minyak urapan di sini bisa diterjemahkan sebagai obat, sebagai tindakan medis saat ini. Jadi bukan minyak urapan yang sering kita dengar itu, sehingga kalau kita HKBP khususnya tidak menggunakan minyak urapan berarti tidak mengikuti firman Tuhan, bukan. Karena kuasa bukan pada minyak.
Kuasa juga bukan pada penatua atau siapapun yang datang ke rumah itu. Kuasa hanya daripada Tuhan. So tu nggak bisa salah tafsir kita. Adong dona disimpan-simpan minyak urapannya. Ini khususnya muda-mudi yang belum memahami secara benar. Karena ini berkuasa. Tidak, yang berkuasa Tuhan. Itu perhatian semuanya. Sama seperti obat itu. Kita minum kita sehat. Jangan sampai salah menyimpulkan hal demikian. Jadi ketika kita sakit, Tuhan akan memberikan kesembuhan. Ketika hati kita sakit, hatimu galau, pemuda-pemudi datang pada Tuhan. Sampaikan kepada Tuhan. Kemudian dikatakan pada ayat yang ke-14 bagian B, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan yang ke-15, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan membangunkan dia. Jadi tidak ada sakit penyakit baik secara fisik dan juga secara hati, pikiran khususnya yang tidak disembuhkan oleh Tuhan. Tapi harus memiliki iman di dalam doanya. Seperti apakah orang iman itu? Mari kita lihat pada ayat yang ke-16. Doa yang beriman seperti dituliskan dalam Matius 21 ayat 22. Dan segala sesuatu apapun yang kamu minta dalam doa dengan percaya, pastilah kamu akan menerimanya. Syaratnya adalah percaya, beriman, yakin. Jangan ganggu rohanya. Sudah berulang kali saya katakan, kalau kita berdoa, biasakan berdoa untuk menyampaikan kepada Tuhan masalah kita. Meyakinkan masalah kita pada Tuhan, bukan menitipkan. Jadi yang sering terjadi menitipkan masalah kita. Tuhan, aku punya problem di tempat bekerjaku, nggak naik-naik karirnya, gajinya kecil, tolong Tuhan bantu saya dan seterusnya. Lalu dia katakan amin. Lalu ketika dia sudah bilang amin, dia khawatir lagi. Aduh, gimana ini ya? Aduh, dia sudah berdoa, tapi dia tidak beriman. Doanya sudah diserahkan, masalahnya sudah diserahkan pada Tuhan. Tapi begitu amin, dia ambil lagi masalahnya. Makanya pusing lagi kepalanya. Kalau orang sudah beriman, serahkan pada Tuhan. Dan biar Tuhan yang bekerja dengan kuasanya. Itulah doa orang yang beriman. Apapun yang kamu minta, Matius 21 ayat 22 menuliskannya Bapak Ibu, saudara-saudari. Apapun yang kamu minta, kamu akan menerimanya. Asalkan kamu percaya. Yakini doa kita itu. Jangan gusar. Itu yang dikatakan. Dan di dalam doa orang beriman yang disebutkan di dalam firman ini juga adalah ketika kita berdoa, kita mau mendengarkan suara Tuhan. Amang inang, kalau bahasa Bataknya berdoa, martangiang, tangiang, kata dasarnya tangi, mendengar. Jadi lebih dulunya kita mendengar Tuhan daripada kita menyampaikan apa yang ingin Tuhan dengarkan dari kita. Tangi do kita parjolo tu suara nih Tuhan, makanya dikatakan hidupnya harus benar dulu. Tangi tu suara nih di bata, kita mau mendengarkan Tuhan. Bukan hanya kita yang mau Tuhan dengarkan. Kita jarang mungkin bertanya apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan suka dalam hidup kita. Yang kita lakukan apa? Kita beritahu semua yang kita mau untuk Tuhan. Ya Tuhan, aku mau punya rumah, rumahnya ada kolam berenangnya, ada tamannya. Ya Tuhan, aku mau punya deposito besar 20 miliar. Tuhan, aku mau menikah di usia 25 tahun, 27 tahun dan seterusnya. Tapi kita tidak bertanya apa yang Tuhan mau dari hidup kita. Kita kasih tahu semua, berlomba kita memberitahukan keinginan kita. Tapi kita tidak mau mendengarkan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Bagaimana cara supaya kita tahu apa yang Tuhan inginkan? Misalnya saya mau traktir teman saya. Ayo kita makan. Kamu sukanya makan apa? Ketika kita bertanya dia beritahu kan? Just in 1 second kita tahu apa yang dia sukai. Dan seperti itulah kepada Tuhan. Bagaimana mungkin kita tahu apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita kalau kita tidak bertanya pada Tuhan? Bagaimana cara kita bertanya kepada Tuhan? Melalui firman-Nya. Di situ kita tahu apa yang Tuhan suka dan yang Tuhan tidak suka dari hidup kita. Kalau kita tidak pernah baca firman Tuhan, bagaimana kita bisa tahu apa yang Tuhan inginkan dari kita? Pemuda-pemudi, sudah berapa kali engkau baca Alkitab sampai lulus? Supaya berbuah firman ini dalam hidupmu. Atau bahkan kita, orang tua, penatua, parhalado, pelayan-pelayan, pemusik, pemandu lagu, semua kita yang ada di sini. Sudah berapa banyak kita baca Alkitab untuk kita tahu apa yang Tuhan inginkan. Tapi kita berlomba menyampaikan apa yang kita mau kepada Tuhan. Hari ini melalui Minggu Rogate,
Mari kita evaluasi diri kita. Jangan cuma sampaikan apa yang kita mau pada Tuhan, tapi dengarkan, tangi mahita di suarani Tuhan nih. Baca firman Tuhan setiap hari. Di sana kita tahu apa yang Tuhan inginkan. Mari saudara-saudari, biarlah dengan firman ini, khotbah ini, kita menjadi orang yang berdoa dengan iman. Jadi bukan cuman menyampaikan, tapi mendengarkan apa yang Tuhan inginkan melalui koreksi diri kita membaca firman setiap saat. Kemudian di ayat selanjutnya, syarat supaya doa kita bisa didengarkan oleh Tuhan. Mari kita ikuti pada ayat yang ke-15 tadi, pertama adalah dengan iman. Tetapi ayat yang ke-16, syarat supaya doa kita bisa didengarkan oleh Tuhan ternyata dikatakan di sana, hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Ketika kita berdoa, saudara-saudari, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah berharap doamu dijawab oleh Tuhan kalau engkau tidak mengaku dosamu, kalau engkau tidak mengampuni dosa sesamamu. Doa orang benar, seperti apa orang benar? Kalau dikatakan orang yang benar itu, mari kita teliti dulu, orang yang benar itu bukan berarti orang yang tidak melakukan dosa. Dikatakan orang yang benar itu bukan berarti orang yang tidak pernah melanggar hukum Tuhan. Itu bukan seperti itu. Doa orang benar dalam Mazmur 1 dikatakan bahwa orang benar itu bukan orang yang tidak berdosa. Kalau orang yang benar adalah orang yang tidak berdosa, berarti gak ada doa kita yang dijawab Tuhan. Karena kita satu pun tidak ada yang tidak berdosa. Kita semua melakukan dosa. Dari 10 perintah Tuhan, berapa yang sudah kita ikuti? Kita tidak bisa digolongkan orang benar kalau barometernya adalah tidak melakukan dosa. Jadi sebenarnya kata orang benar itu siapa? Orang benar adalah bukan orang yang tidak berdosa, tapi orang benar adalah orang yang mengaku dosanya kepada Tuhan. Orang benar adalah orang yang memiliki iman. Kita ingat Abraham, ketika dia mengikuti apa yang Tuhan lakukan, Tuhan katakan, dengan iman itulah Tuhan membuat dan menjadikan itu sebagai kebenaran baginya. Bukan Abraham orang tidak berdosa, dia juga berdosa. Tapi karena dia punya iman, dia dianggap sebagai orang benar. Yang kedua, orang benar itu adalah orang yang mengaku dosa. Dikatakan pada ayat 16a, orang benar adalah orang yang mau mengaku dosa dan saling mengampuni. Mari saudara-saudari kita sekarang berefleksi, kalau kita berdoa, apakah masih ada solot di rohat tahun, guarni dongan, nama teman yang kita tidak suka? Gak bisa kita berdoa kepada Tuhan tapi kita benci orang lain. Makanya Tuhan katakan saling mengaku dosa lah, supaya orang sakit itu sembuh. Pikirannya, hatinya sembuh karena dia mengaku dosa kepada Tuhan, meminta pengampunan dosa daripada Tuhan dan juga mengampuni sesamanya. Kita pernah mendengar perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan dalam Matius 18. Dikatakan begini, ada orang yang utang 60 juta dinar. Dia tidak sanggup bayar. Dia ketemu bosnya. Lalu dia bilang, bos maaf bos, saya gak bisa bayar 60 juta dinar, terlalu besar. Oh tidak bisa, ambil anaknya, ambil istrinya, jual semuanya, kembalikan hutangmu. Tolonglah bos, saya gak punya uang. Lalu bosnya berkata apa? Oke, dia berbelas kasih, aku ampuni kamu, aku bebaskan kamu dari hutangmu. Lalu orang yang sudah dibebaskan itu, sudah diampuni itu, dia pergi keluar dari rumah itu. Dan dia bertemu dengan temannya yang hutangnya hanya 100 dinar. 100 dinar tahukah berapa kali lipat ini? 600.000 kali lipat dari utang yang dibebaskan dari dia. Tapi dia bilang apa? Bayar, ambil istrimu, ambil anakmu, jebloskan ke penjara. Lalu datang temannya berkata begini, bos, itu yang tadi utangnya dibebaskan 60 juta dinar, dia minta itu malak itu, sama yang utang sama dia cuma 100 dinar. Lalu bosnya bilang apa? Panggil dia, jebloskan ke penjara, panggil algojo biar dia membayar semua hutangnya. Dan hidup kita sering begitu. Kita mengampuni orang lain sulit, padahal Tuhan sudah ampuni kita. 60 juta dinar itu apa? Dosa kita, kesalahan kita, kekurangan kita. Jadi kalau orang cuma 100 dinar salahnya sama kita, sudah sok hebat kita, gak bisa datang kepada Tuhan seperti itu. Makanya Tuhan kirimkan algojo, dipukulin kita kan, sakitlah kepalanya, sakitlah hatinya, kan gitu. Lagi senang makan goreng kan, pisang goreng kan enak panas-panas ya, apalagi sore begini makan. Lalu datang orang yang dia benci itu, ketawa-ketawa, begitu lewat, langsung berubah wajahnya kan. Saya jamin itu pisang goreng gak dimakan lagi. Karena kesal. Itu algojo memukuli hatinya, memukuli pikirannya. Sakit kan? Makanya Tuhan berkata, mengampuni sesamamu baru datang pada Tuhan di dalam doa. Perumpamaan ini mengajarkan betapa pentingnya mengampuni.
Betapa pentingnya mengaku dosa di hadapan Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudari yang dikasihi, hari ini juga jangan ada yang pulang dari gereja ini jika hati kita masih menyimpan sakit hati. Sudahlah, sembuhkanlah itu. Mengaku di hadapan Tuhan supaya apa? Supaya doa kita didengar oleh Tuhan. Supaya doa kita didengar oleh Tuhan. Yang sakit juga, jika ada yang sakit, biar dia mengaku dosanya. Dari ayat ini kita bisa melihat ada juga ternyata selain daripada rencana Tuhan, tapi sakit juga karena dosanya. Jadi kalau ada kita yang sedang sakit, ya kita harus mengaku juga dosa kita kepada Tuhan secara jujur semuanya. Merubah diri kita. Kalau fisik kita tidak secara totalitas sembuh, tapi hati dan pikiran kita sudah sembuh dari segala kebohongan. Dan yang kemudian saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada ayat yang ke-16, doa orang benar kita sudah dengarkan tadi adalah orang yang mengaku dosa. Jadi kalau Bapak Ibu mau jadi orang yang benar, akui dosa di hadapan Tuhan. Jujur. Dan juga terhadap sesama. Tetapi pada ayat yang terakhir, ayat 17 dan ayat yang ke-18, Yakobus mengambil satu role model, yaitu Elia. Kenapa harus Elia? Padahal ada banyak sekali di dalam Alkitab Perjanjian Lama, nabi-nabi yang terkenal juga berdoa. Tetapi Elia, dia katakan di dalam ayat 17, dia berdoa. Tapi ada kata menarik, Elia itu manusia biasa, sama seperti kita. Dia bukan manusia superhero. Makanannya biasa aja, sama mungkin dengan kita. Atau konteksnya beda, dulu gandum, kalau kita sekarang nasi. Tapi dia katakan pada ayat 17, Elia itu manusia biasa, sama seperti kita. Tapi karena dia berdoa dengan sungguh-sungguh, bertekun artinya, maka Tuhan tidak turunkan hujan. Jadi Elia waktu itu berdoa supaya hujan tidak turun. Kalau ingat ya, sehingga kekeringanlah kota itu dan dia pergi ke sungai Kerit, lalu datanglah pidong sigak atau pidong gagak yang memberikan dia makan. Karena pada saat itu terjadi kekeringan dan kelaparan, karena dia berdoa supaya umat itu berubah hatinya. Dia berdoa, dia manusia biasa, tapi Tuhan dengarkan doanya. Karena apa? Karena dia bersungguh-sungguh berdoa. Mungkin kita gak sungguh-sungguh berdoa, cuma sekedar saja susunan kata kita mainkan, padahal Tuhan tidak perlu susunan kata kita. Mari sungguh-sungguh kalau berdoa. Saudara-saudari, kalau udah berdoa, kalau doa syafaat, matanya ditutup, tangannya dilipat, pikirannya melayang-layang gak? Itu tidak sungguh-sungguh berdoa. Kalau berdoa, tunduk kepala, ikuti doa itu yang kita dengar, khususnya dalam doa syafaat. Biasanya banyak pencobaan di sini, kan begitu. Kalau udah panjang doanya, lama kali doanya. Kalau di sini nggak ada yang merasa agak gelisah, khotbah saya agak lama. Siapa tuh di belakang sudah ada, lama kali khotbahnya. Cobalah bilang amin. Udah lapar mau makan ayam bakar. Sungguh-sungguhlah mendengar firman, itu juga doa. Kalau sapala nungarohi tatu gereja, konsentrasi, tinggalkan dulu yang di luar. Makanya kita pilih ke gereja. Kalau emang gak sungguh-sungguh gak usah ke gereja. Gak ada sanksi kok kalau yang gak gereja. Besok gak gereja misalkan langsung datang sintua, keluarkan dari jemaat, enggak juga. Paling ditegur dulu. Tapi kalau kita datang berarti Amanginang sungguh-sungguh datang ke sini. Juga pemuda-pemudi, jangan suka main HP kalau dengar firman Tuhan. Sungguh-sungguh dengar Tuhan berkata, berfirman, bertekun. Elia orang biasa, tapi dia kenapa Tuhan jawab doanya? Sungguh-sungguh dia minta. Segala sesuatu lakukan dengan kesungguhan, dengan ketekunan. Agaknya kita harus belajar seperti onta. Tahu Bapak Ibu filosofi onta? Pada pagi hari onta ini akan turun dan dia minta tuannya meletakkan bebannya di pundaknya. Lalu dia berjalan. Nanti kalau sudah malam, onta ini tunduk lagi. Lalu tuannya akan mengambil bebannya, lalu dia beristirahat. Setiap hari begitu. Rasanya orang percaya harus belajar dari onta. Pagi hari kita datang pada Tuhan berdoa, Tuhan berikan apa yang harus kukerjakan, kuatkan aku. Dan pada malam hari kita sampaikan lagi apa yang kita kerjakan kepada Tuhan. Ringgas mamartangiang, untuk kita Amanginang ya,
Untuk pemuda-pemudi khususnya saya titipkan pesan, jangan jadi pemuda-pemudi yang tidak rajin berdoa. Hidupilah doa itu setiap saat. Dan di dalam doa ada kata kunci yang penting seperti yang dilakukan oleh Elia. Dia minta, dia lakukan apa yang dia doakan. Kalau kita berdoa kan kita lipat tangan, kita tutup mata. Sebenarnya kalau perjanjian lama berdoa itu adalah mengadahkan tangannya. Kalau kita lihat Daud, pagi-pagi benar Daud keluar lalu mengadahkan tangannya dan dia berdoa kepada Tuhan. Berarti Daud itu berdoa pada waktu itu seperti ini, kurang lebih digambarkan. Tetapi masuk tradisi perjanjian baru, misalnya Yakobus berlutut ketika berdoa. Yesus juga di Taman Getsemani dia berdoa dengan cara berlutut menurut gambaran beberapa pelukis. Lalu kita tradisi gereja sampai sekarang ketika berdoa kita akan lipat tangan, kita akan tutup mata. Kenapa? Kalau berdoa, mata kita ini ditutup dulu dari segala penglihatan yang tidak baik. Dari segala yang membuat kita jatuh dalam dosa, ditutup supaya kita berjumpa dengan Tuhan. Lalu tangan kita ini kita lipat, kenapa? Supaya kita berhenti dulu dari aktivitas kita yang lain, yang mungkin bisa menjatuhkan kita dalam dosa. Ditutup, dilipat, tenang, teduh dia berjumpa dengan Tuhan. Tapi nanti ketika sudah amin, kan gak gini terus ya Amang Inang? Sampai berhari-hari? Gak ada seperti itu, ada yang sakit. Pokoknya saya berdoa terus, doa orang benar sangat besar kuasanya. Berdoa terus. Bu makan dulu bu, enggak berdoa. Gak usah makan, berdoa terus. Oh gak ada seperti itu. Dibuka tangannya, dibuka matanya, kenapa? Lakukan apa yang kau doakan. Tuhan pokoknya aku mau jodohku cantik, terus nanti bisa nikah, Tuhan sukseskan kami ya, amin. Jangan berdoa terus, buka tangan, buka mata, berangkat. Kerjakan apa yang kau doakan. Kayak gitu juga Bapak Ibu kalau bekerja kan, doakan apa yang kita sedang minta. Tapi habis itu kita kerjakan apa yang kita doakan. Mau sembuh kerjakan, usaha, berusaha. Minum obatnya, ikuti semua saran-saran dokter, itu berusaha. Tuhan berkatilah, mau makan kan? Makan, berkatilah. Udah makannya berminyak semua, udah tahu kolesterolnya tinggi. Semoga kolesterolku tidak naik karena doa orang benar sangat besar kuasanya. Amin. Besok masuk rumah sakit. Ya gimana ya? Makanya kalau berdoa buka tangan, membuka tangan dan membuka mata itu siap melakukan apa yang dia doakan. Kalau sudah sakit dijagalah makanannya. Jadi itulah makna dari doa. Sungguh-sungguh bertekun dan mengimani apa yang didoakan. Jangan mimpi ya pemuda-pemudi mau jadi orang sukses kalau kita tidak bekerja dari sekarang, berusaha. Udah berdoa, kerjakan apa yang kita doakan. Itulah doa. Dan yang terakhir Bapak Ibu, Matius 7 ayat 7 mengajarkan kita untuk bertekun dalam doa. Seperti Elia juga yang bertekun dengan sungguh-sungguh dalam doanya. Pemuda-pemuda ada yang tahu Matius 7 ayat 7 isinya? Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah. Ini kan minggu keluarga ya. Saya mau coba dulu dari kaum ibu. Semoga kaum ibu berhasil mengatakan nats ini. Yang sudah menikah. Matius 7 ayat 7. Silakan Inang bisa mengatakannya. Saya mengajak kita mengucapkan sama-sama. 1, 2, 3. Wah, saya sangat bersyukur karena masker ini tidak terlihat Bapak Ibu semua. Bilang apa? Mintalah. Sama seperti angkatan sini kan saya bilang kalian bersyukur sekali ya menyaksikan iman ketika Covid. Karena kalau kalian tidak hafal hatta haproseaon, masker menyelamatkan kalian. Tapi sepertinya sudah hafal tapi belum terlalu kompak ya. Kaum bapak lah dulu. Silakan kaum bapak mungkin dari tadi sudah dicek HP-nya. Saya coba kaum bapak semua boleh mengucapkan Matius 7 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Saya boleh minta semua yang ada di sana duduk menyebutkan Matius 7 ayat 7. 1, 2, 3. Oh ditulis. Tolong dulu multimedia gak bisa bekerja sama ya. Betapa cintanya multimedia kepada jemaat. Pantesan saya melihat muka mereka gak ada ketakutannya sama sekali. Ternyata sudah ada bimbingan ya daripada tim multimedia. Baiklah kita baca bersama-sama. 1, 2, 3.
Ada 3 kata yang penting, ini menutup khotbah kita. Minta, yang kedua cari, yang ketiga ketok. Kenapa minta? Ada orang berdoa seperti ini, Tuhan kami berdoa untuk ini, lalu dia bilang, ya Tuhan inilah doa kami, sebenarnya banyak yang mau kami sampaikan, tapi Tuhan sudah tahu apa yang kami minta. Terus ngapain berdoa? Udah aja dari awal berdoanya begini, Tuhan kami berdoa dan kau tahu apa yang kami minta, amin. Simpel kan? Hemat. Tuhan ajarkan kita minta, pangidoma. Kalau kita butuh uang, Tuhan bukan tidak tahu kita butuh uang. Tahu Tuhan kita butuh uang, tapi Tuhan mau kita bergantung padanya dengan cara minta. Jadi emang inang mula martangnya, apalagi tangyang 2 syafaat, disebutkan saja doanya. Karena sering saya dengar seperti itu. Lalu Tuhan bilang, ya udah dari tadi kayak bilang. Tapi ini hanya bercanda ya Mang Inang. Tapi saya menyampaikan dengan khotbah ini dari Matius 7 ayat 7. Kata minta berarti kita harus menyampaikan semuanya kepada Tuhan. Sampai titik koma yang paling kita inginkan, beritahu pada Tuhan. Aku mau makan, makanan ini menjadi kesehatan bagi tubuhku. Saya mau bekerja, biarlah pekerjaan saya Tuhan berkati, orang yang bertemu dengan saya juga Tuhan berkati, hatiku sukacita dan seterusnya. Sampaikan kepada Tuhan, minta. Tapi yang kedua adalah cari. Cari di sini adalah usaha. Kita itu nggak minta, habis itu tidur. Tidak. Minta tapi lakukan. Minta tapi bekerja. Minta tapi usahakan. Minta tapi usaha, lakukan semuanya itu. Itulah yang disebut dengan mencari. Dan yang terakhir adalah ketoklah. Ketoklah itu berarti apa? Kapanpun Tuhan jawab, itu waktu Tuhan untuk membuka pintu menjawab doa kita. Gak bisa kita meminta hari ini, besok Tuhan berikan. Ini yang diajarkan oleh firman Tuhan, saudara-saudari yang dikasihi. Dan banyak doa kita, sudah kita minta, sudah kita cari, tapi yang ketuk yang terakhir ini tidak Tuhan berikan juga. Tunggulah, ketuklah terus, usaha terus, sampai Tuhan bukakan pintu bagi kita. Saudara yang dikasihi, siapapun kita di tempat ini, kiranya firman ini memberkati kita semua. Hiduplah dalam doa. Dan ingat, ketika apa yang kau doakan, Tuhan belum berikan, teruslah ketuk. Kalau kau sudah berusaha, engkau sudah mencari, engkau sudah minta, tapi Tuhan belum jawab, ketuklah terus, usahakan terus. Abraham juga menunggu 25 tahun supaya dia punya anak, Ishak. Doa kita mungkin belum seberapa, belum ada berpuluh-puluh tahun, tapi terus minta pada Tuhan, Tuhan akan jawab. Jika jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu. Apapun yang kita doakan, belum Tuhan berikan. Kita akan tutup khotbah ini dengan Kidung Jemaat nomor 460. Di sana ada kata, jangan kehendakku. Jangan kehendakku Tuhan, kehendakmu jadilah. Kalau berdoa, Tuhan belum jawab, nyanyikanlah lagu ini. Boleh dipandu oleh pemusik, jika jiwaku berdoa. Kita nyanyikan 2 ayat. Jika jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah.
juga yang kau timbang baik untuk hidupku. Biar aku pun setuju dengan maksud hikmat-Mu, menghayati dan percaya walau hatiku lemah. Jangan kehendakku Bapa, kehendak-Mu jadi.